dengan rekrut jadi karyawan panjenengan dan bayar jenengan bisa jalan-jalan asal kandang jenengan bisa ayamnya bisa kopen, itu hanya namanya pengusaha. Jadi tidak harus ditunggoni tapi bisa jalan ya. Seperti contoh makanya saya ajak kesini itu sebenarnya saya cuma sedikit memberi gambaran. Saya sebagai PNS terus terang, tapi juga sebagai entrepreneur berusaha. Warung ini kan tidak saya tunggoni. Tiap hari saya kerjanya kan dibeli, tapi karena saya sebagai pengusahanya, ownernya, entrepreneurnya, punya karya apa? Bisa jalan, mendapatkan keuntungan saya. Ini namanya entrepreneur atau pengusaha. Nah, untuk menjadi pengusaha itu sebenarnya syarat mudah sebenarnya. Ya. Kalau panjang berani, tapi syaratnya berani dulu. Saya itu dulu jadi pengusaha ini modalnya cuma botol saya dulu. Ya. Pertama modal saya itu botol, bukan botol akuan. Ya. Botol itu berani optimis tenaga orang lain. Ya. Tenaga saya itu sebenarnya orang bodoh. Saya itu nggak pintar. Saya itu nggak pintar, betul nggak pintar. Saya nggak. Masa saya sudah nggak tahu, ya. Masa nggak ngerti saya tapi bisa mendirikan rumah makan dan laku, itu berarti kan botol berani optimis tenaga orang lain, karena yang masak orang lain aja. Saya punya properti, saya jual bikin perumahan, saya bukan tukang insinyur, saya bukan arsitek ya. Bukan arsitek, bangun saya tidak ngerti, tapi saya punya tenaga insinyur, tak pengurusi gambar ini baik bayar, itu namanya botol. Jadi panjang tidak usah mikir apa. Nah, ini bedanya pengusaha kalau karyawan tadi. Yang namanya pengusaha itu otaknya kanan, jadi dia berani ngambil resiko, berani ngambil spekulasi. Itu namanya tugasnya pengusaha. Tugasnya mencari nilai tambah, mencari produk-produk baru, mempunyai terobosan-terobosan baru. Seperti ayam KUB ini. Ayam KUB ini saya mulai tahun 19. Ini juga sebenarnya ayam baru. Masyarakat tidak tahu ayam KUB itu ayam apa, tidak tahu. Jadi pengusaha kalau yang sudah istilahnya feelingnya wah ini nanti potensinya bagus. Nah itu tugasnya pengusaha untuk menyebarkan, memasarkan dan sebagainya. Kalau Pak Bi peneliti ini istilah cuma meneliti ya Pak Bi ya, cuma ini bagusnya seperti ini, pakannya ini, pakannya itu. Nah untuk selanjutnya itu pengusaha yang harus gerak. Kalau nggak ada pengusaha ya nggak bisa jalan Pak Bi, cuma teliti-teliti tok tapi nggak ada gunanya. Ya. Saya itu dulu tahun 2008 Pak, saya itu punya sepeda ceketer itu aja punya kantor. Saya tidak punya sepeda baru bisa tahun 2005. Tidak punya karena tidak punya. Bosol karena saya keberanian saya dulu pernah sekolah dengan Putih Chandra, saya pernah sekolah dengan Detung Waringin, saya juga pernah berguru dengan Bob Sadino ya, walaupun lewat seminar-seminar. Dulu bayar 1 juta saya bayar dulu. Makanya dulu Pak Mali ke hotel Semarang ke seminar laga saya dulu nggak gratis seperti ini, itu laga 1 juta, tapi saya hasilnya ternyata bisa saya nikmati sekarang. Ilmu saya tambah, wawasan saya tambah, trik dan strategi tambah. Nah ini bedanya. Karyawan seangkatan saya itu ya biasa-biasa saja barengan saya itu. Kalau lihat saya kayaknya lumayan mobilnya gonta-ganti itu karena ya ilmunya tadi berani modal botol, modal bos itu berani optimis sertifikat orang lain. Saya tahun 2005 belum punya sertifikat, tapi sekarang mungkin 30-40 saya punya sertifikat ya. Itu karena dulu awalnya ya bosol lagi sertifikat orang lain tapi mau dijual, nah saya berani tawar saya bayarnya tempo, nah ternyata boleh perjalanan naik juga nggak bisa. Jadi nggak punya modal tapi bisa jual tanah. Sekarang itu saya punya, dulu pernah ya tahun 2008 itu saya pernah nyewa tanah kerjasama nggak mentok 17 loh. Saya kerjasama selama 30 tahun. Sampai sekarang itu saya masih dapat hasilnya itu kemarin tak kontraknya saya dapat 100 juta tiap 3 tahun. Yang satu kan ada 2 itu 100, 200 juta tiap 3 tahun ada. Padahal itu cuma kerjasama. Saya tidak punya tanahnya. Dulu udah kerjasama dia 17%, saya 82%. Saya masih dapat 82%. Yang punya tanah 17. Itu
modal boson. Jadi pengusaha itu, jadi harus makanya panjenengan tak anu di sini itu sebenarnya saya mudah-mudahan nanti ke depan ada 1-2 ya, dari sebanyak 40-an orang ini. Nah kesiji aja saya sudah bersyukur. Nah ke-1 jadi pengusaha ya, pengusaha dalam arti pengusaha tangguh, betul-betul baik itu berani tarung lah ya. Yang namanya pengusaha itu tidak mudah ya, memang susah, tidak gampang lah ya. Nah, tadi sejak awal tak bilang jadi pengusaha itu tidak mudah, tidak gratis juga, karena setiap ada itu ada bayarannya. Bayarnya itu ya kadang waktunya tersita ya, kadang orang sudah tidur, saya masih mikir jam 11 itu sudah mungkin masih ngutak atik, mungkin teman saya PNS jam 3:30 baru sudah pulang, saya jam 6 baru pulang sampai di rumah, itu bayaran itu. Jadi harus ada yang dikorbankan ya, tidak gampang ya. Ini saya sudah jatuh bangun itu. Cuman saya ya alhamdulillah untuk anak putusuk kan ya lumayan lah ya, untuk minimal itu sudah istilahnya itu dipatukan. Kalau dulu saya tidak punya sama sekali untuk jaga dua anak ya, sementara minimal anak ini sudah dipancar-pancik lah ya. Dia nanti yang mengembangkan ke anak-anak. Kalau saya sendiri kan sudah mungkin untuk ke depan mikirnya sangat terbatas ya, karena memang pikiran sekarang dengan zaman saya itu sudah beda. Zaman sekarang itu zaman disruption, Bapak Ibu. Disruption itu perubahan sedikit cepat berubah, dunia itu cepat berubah. Jadi kalau panjenengan tidak mengikuti perkembangan ya akan tidak ya, kerincis. Orang mungkin banyak-banyak lah ya, banyak-banyak. Jadi yes, enaknya segini terus, karena memang perubahan sangat cepat. Jadi memang dituntut harus selalu berpikir inovasi, kreatif dan sebagainya. Makanya saya setiap saat sering mengumak berita-berita bisnis, berita politik, dan itu karena hubungannya ke situ. Bah itu yang namanya ekonomi bisnis itu harus lihat lingkungan. Kalau panjangan berpraktek lurus terus ya tidak ketemu, nanti lubuk bentus ya, salah-salah mengambil langkah. Jadi harus wawasannya harus luas, lingkungannya teman-temannya juga pengusaha. Jadi kalau panjang pengen jadi usahawan juga boleh konco sing pengusaha, ojo boleh konco sing karyawan. Nanti kalau panjang boleh konco karyawan digede-gede terus, tidak mungkin jadi pengusaha nantinya. Hari ini mah digede-gede yang tidak akan bangkit. Jadi pertama boleh malaikat gitu. Jadi untuk jadi pengusaha itu cari malaikat penolong. Jadi boleh malaikat teman-teman sing so bantu. Pertama itu, karena jangan melakukan akses gang mungkin masih sulit ya. Dan boleh teman-teman sing kira-kira so bantu. Nah, terus setelah cari malaikat pembantu, cari mentor. Mentor itu pembimbing, guru istilahnya ya. Nah, ngaji ya boleh guru ustaz, tapi pengusaha itu ya kudu mentor. Ono apa-apa ini ketelek ditakoni itu, bisa yang ditanya-tanya. Karena memang banyak hal-hal yang panjenengan tidak terbatas ilmunya. Jadi yang tanya yang senior yang sudah berpengalaman. Ini langkahnya tidak terlalu jatuhnya tidak sering-sering kali gitu loh. Karena pengalaman itu sangat penting. Gitu. Ini ada lubang. Kalau panjenengan lewat situ kan belum tahu. Tapi kalau ada yang sudah pengalaman, oh situ ada lubang mas lewat sini ya kan gitu. Jadi harus dilewati itu lubang-lubang itu. Terus yang kedua ini besok ini sebelum tanya jawab dimulai ya, bentar lagi itu kan ada studi lapang ya. Nanti panjang akan kita tunjukkan kandang-kandang budidaya ternak yang langsung praktek ya. Besok akan kita tunjukkan istilahnya tempat self mix pakan ya, pabrik mini. Terus yang kedua akan kita bawa ke Magelang untuk lihat kandang ayam ya, untuk termasuk ada integrated ya sana, ada integrated padi, termasuk sapi kayaknya ada, terus terutama ayamnya ada penetasannya, ada pembasaran dan sebagainya. Nanti kita akan belajar langsung ke sana. Insya Allah akan kita hari Selasa ya, Selasa besok. Nanti bisnya akan kumpul di kecamatan aja, di kecamatan. Tadi nama-nama yang tadi sudah tak tulis nanti akan tak bikin grup ya. Nanti biar kalau panjang tidak bisa nyusul lapor Pak Lurah pengganti temennya ya. Biar nanti soalnya sudah dibiayani Pak Camat, nanti kalau nanti tidak berangkat kan iman-iman ya, sudah kita mau besok Selasa mungkin jam
berangkat jam 8 gitu ya, jam 8 di kantor kecamatan, nanti kita ke rumah saya itu ada pabrik pakan mini, terus ada di sekitarnya ada kandang-kandang ayam juga. Nah, nanti kita ke situ untuk belajar langsung pakan, terus langsung ke Magelang gitu. Magelang untuk ke apa namanya Pak Bi? IP apa? IP2TP Bandungan gitu. Itu kepanjangan tangan dari BPTP Jawa Tengah gitu. Untuk UPTD-nya di sana. Tadi untuk usaha ini kan tidak semuanya dari penetasan kemudian semua. Umpama mau ngambil membuat makan ternak salah satu ambil itu. Nah itu kan kami atau saya butuh pembimbingan dari yang sudah biasa, yang sudah berjalan. Nah ini termasuk alatnya atau bahan-bahannya untuk pembuatan itu makanan itu apakah kita juga harus, contohnya tadi untuk protein, untuk apa, itu harus mengadakan kerjasama atau kita beli sendiri atau bagaimana itu untuk pengadaan bahan-bahan makanan dan bahan-bahannya termasuk alat-alatnya, pembuatan makanan dari ternak KUB ini termasuk modalnya kira-kira berapa? Terima kasih. Jadi komunikasi dengan Pak Bersek nih, saya kira resikonya paling kecil ya Bu ya. Dikit pakan deh. Jadi untuk pakan itu sebenarnya kan untuk pabrik poultry shop itu bisa dengan beli langsung order di pabrik ya, ada Yuhu, ada apa itu Kokpan, ada banyak merek ya. Di situ panjang bisa buka kios apa gitu, atau mungkin bikin sendiri. Kalau bikin sendiri kan nak dijual umum mungkin agak sulit ya, kan harus pakai izin komplit banyak ya. Untuk kalau saya mix sendiri itu nyampur sendiri terus dijual itu agak persyaratannya kan ada namanya pabrik kan agak sulit ya, mungkin banyak yang harus ditempuh. Atau memang untuk sendiri, kalau untuk kalangan terbatas misalnya untuk panjenengan, untuk anggota misalnya kelompok itu tidak masalah ya. Cuma kalau untuk dijual beli bebas itu kan memang harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk bahan itu kami menggunakan bahan-bahan yang istilahnya yang ada di sekitar saya. Jadi, bahan itu saya menggunakan ayam itu debit makanan cuma tidak jagung dan kayak seperti itu Bu. Nah, banyak mungkin beras aking atau dari beras yang menir itu ya, menir itu juga bisa dipakai. Itu saya pakainya, kalau saya di tempat saya itu pakai CGF itu turunan dari jagung bekas maizena apa itu, terus ada bugil sawit, ada dedak atau brand, ada tepung ikan atau biasanya tak ganti juga dengan sentrat ya, ada juga tepung roti ya. Itu ada juga dari gaplek, jagung, pohon ya, itu saya beli di situ. Untuk permodalan alhamdulillah dulu saya mesinnya alhamdulillah dibantu Pak Bidatan, saya dulu dikasih. Saya dulu dikasih mesinnya. Ada bantuan alat. Saya dulu dikasih dari Bu Kapus Bogor ya Pak, dari pusat dari TNAK dulu pertanian ya. Saya dulu untuk teman-teman anggota anak kopi ini, jadi dikasih untuk dipakai pada teman-teman. Jadi produksinya biasanya agak ringan karena ada sangat modal apa itu. Kalau beli mungkin 100 juta mungkin ya, komplit mulai dari penepung ya, terus dari mixer itu mungkin sekitar 75 sampai 100 mungkin. Itu mungkin cukup kalau untuk pabrik ini ya, untuk saya sendiri. Termasuk pakannya itu mungkin tergantung kapasitas, kan dengan belinya berapa ton gitu. Itu kalau bikin sendiri. Tapi kalau beli pabrik ya mungkin ya 100-200 mungkin sudah cukup. Kalau cuma ngejeprot beli pabrik Kokpan itu sudah komplit.
konsentrat, bitrat itu untuk BR itu mungkin 100 juta sudah cukup. Itu sudah saja karena harga sekarang kan per saki sekitar 350-400 ribu pabrikan itu. Nah, tinggal pasien mau berapa kapasitas gitu.